Sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore hari ini, di mana gugatan ini mempersoalkan tindakan penyitaan dan penggeledahan di kediaman Febri. Kita akan langsung bahas bersama dengan Hermawanto yang merupakan kuasa hukum dari Febri Adriansyah dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini meskipun sidang sampai saat ini masih berjalan, kita akan ke Pak Wanto dulu. Pak Wanto, bagaimana kemudian tanggapan Anda terhadap apa yang disampaikan sejauh ini dalam sidang putusan pra-peradilan? Ya, terima kasih. Selamat sore Mbak Mevri. Jadi hari ini masih berjalan sidang untuk perkara 134 gitu. Sedangkan perkara 135 akan diputus besok hari Jumat pada jam 3 sore. Jadi untuk hari ini kita masih mendengar dulu apa isi putusan dari pra-peradilan yang belum selesai dibacakan. Baik, artinya putusan 13 atau gugatan 134 ini kan terkait dengan penyitaan dan penggeledahan yang terjadi, begitu ya Pak ya? Ya. Ya, Pak Wanto, apa yang kemudian diharapkan tentunya dari apa yang disampaikan Majelis Hakim di hari ini, sejauh ini? Kalau harapannya tentu seperti yang kami sampaikan di dalam permohonan pra-peradilan ya. Ini kan perkara 134 berkaitan dengan penetapan tersangka di proses di Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor. Nanti kalau yang 135 itu khusus di Kejaksaan Agung gitu. Nah, yang sekarang ini adalah berkaitan dengan satu penetapan tersangka di Polda, kemudian penyitaan, penggeledahan, dan kemudian juga terkait dengan beberapa hal-hal yang tidak termasuk aset-aset bagian dari pokok perkara gitu ya, yang tersangkakan, tapi kemudian juga disita oleh pihak kepolisian gitu. Itu poin-poin yang kami ajukan di perkara 134. Selain itu, jika nantinya diterima atau ditolak, tentunya ini akan membawa langkah hukum berikutnya ya dari Pak Wanto. Sekarang kita ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu. Pak Jamin, kita masih sambil menunggu ya ini Bang Jamin bagaimana kemudian nantinya putusan dari Majelis Hakim apakah diterima atau ditolak. Tapi sejauh ini Anda melihat adanya gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Febri Adriansyah ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya amatin ya terkait dengan sidang yang beberapa kali berlangsung, tentu kita perhatikan bahwa kalau objeknya itu terkait tentang penetapan tersangkanya tidak sah yang dilakukan oleh Kortas, maka itu kelihatannya sudah tidak memiliki kekuatan hukum apapun karena penetapan tersangka itu yang dilakukan Kortas sudah dilimpahkan, sudah diserahkan ya, kalimatnya bukan dilimpahkan, artinya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik begitu. Nah, sedangkan di Kortas sendiri tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan, contohnya pelimpahan sampai berkasnya lengkap sampai P21, tetapi diambil alih kalimatnya oleh Kejaksaan. Jadi apapun hasilnya pada hari ini terkait dengan pra-peradilan terhadap Kortas ini, hanya satu saja kemungkinannya mempunyai dampak. Itu pun kalau ada pengaruh, Pak, yaitu terkait dengan penyitaan barang bukti. Ya, nah kalau penyitaan itu dianggap tidak sah, maka ada nggak kewajiban dari Kortas untuk mengembalikan kepada orang yang berkepentingan? Padahal orang yang berkepentingan juga tidak diketahui siapanya yang memiliki barang tersebut. Jadinya menurut saya kemungkinannya hakim juga bingung ya, ini kalaupun dinyatakan penyitaan tidak sah, terus barang itu akan diserahkan kepada siapa? Begitu kan. Apakah berarti kan disebut barang yang tidak bertuan. Nah, kalau barang yang tidak bertuan, kalau nanti konteksnya di undang-undang perampasan aset itu ada bisa dirampas sama negara, tapi kita kan tidak punya. Kita punya hanya dalam konteks TPPU, yaitu aset hasil dari kejahatan yang tidak diketahui siapa pemiliknya, begitu ya, itu baru bisa. Jadi menurut saya kalau terkait dengan penyitaan tadi, kalau sudah dilakukan penyitaan oleh kejaksaan secara sesuai dengan prosedur, maka tidak berpengaruh lagi apapun hasil daripada
penyitaan sah tidaknya penyitaan yang dilakukan pra peradilan terhadap Kortas ini begitu. Baik, artinya apapun nanti hasilnya dikarenakan dalam gugatan perkara pra peradilan 134 ini yang menjadi termohon pertama adalah memang Kortas Tipikor Polri ya, dan termohon keduanya barulah yang juga itu justru ada juga Kejaksaan Agung di sini begitu ya. Nah, di sisi lain, apakah kemudian artinya apapun nanti keputusannya dari sidang pra peradilan terhadap gugatan 134 ini membuat status hukum dari Febri ini tidak berpengaruh begitu? Status tersangkanya akan tetap tersangka atau seperti apa sih Pak Jamin? Ya, sekarang kan ada dua institusi yang menetapkan saudara Febri ini sebagai tersangka. Satu Kortas terkait dengan predicate crime, bukan TPPU. Lalu di kejaksaan penyidiknya menetapkan sebagai tersangka kasus TPPU. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah, tetapi yang berjalan saat ini yaitu kasus TPPU yang menurut kejaksaan bahwa tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu predicate crime-nya, tapi TPPU-nya bisa berjalan dengan sendirinya. Begitu. Akhirnya maka dengan dikabulkannya kita berandai-andai, contohnya pra peradilan terhadap Kortas ini, maka sama sekali tidak berpengaruh terhadap kedudukan tersangka di kejaksaan dengan kasus TPPU-nya karena predicate crime-nya juga tidak mempengaruhi perbuatannya. Jadi kalaupun dia bukan tersangka dalam predicate crime, itu tidak bisa dijadikan dasar juga bagi penyidik untuk memberhentikan kasus itu dalam tindak pidana TPPU. Baik. Begitu kira-kira. Baik, artinya ada dua implikasi ya jika diterima maupun ditolak yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Jamin. Saya akan langsung ke Pak Wanto lagi nih Pak. Terakhir, Pak Wanto, apa yang kemudian langkah hukum berikutnya yang akan dilakukan oleh tim Febri Adriansyah ini jika diterima ataupun ditolak pra peradilannya? Ya, kami kembali ke komitmen Pak FA. Pak FA itu menyatakan bahwa pra peradilan adalah langkah hukum untuk menunjukkan pula bahwa kami ini taat pada hukum. Ketika kami nggak setuju dengan mekanisme yang terjadi, yang dilaksanakan oleh teman-teman di Polri, teman-teman di Kejaksaan, maka kami menempuh langkah hukum. Maka, gitu ya, jika kemudian permohonan kami dikabulkan, maka kan itu berkonsekuensi bahwa ada banyak dampak. Misalnya gitu ya, kalau penetapan tersangka akan dibatalkan kan berarti Pak FA sudah tidak lagi menjadi tersangka. Atau yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Jamin bahwa ketika penyitaan gitu ya, penyitaan terhadap barang-barang itu kemudian dinyatakan tidak sah atau penggeledahan itu dinyatakan tidak sah, kan seperti teori conveyor belt, semua turunan ke belakangnya juga tidak sah. Dan itu kan membawa konsekuensi bahwa semua hal yang dilakukan itu harus kembali pada posisi semula. Itu jika permohonan kami dikabulkan. Tapi gitu, jika permohonan kami kemudian tidak dikabulkan, gitu ya, maka kami kembali lagi sebagai masyarakat yang sadar hukum, gitu. Komitmen Pak Eva adalah kita akan mengikuti proses yang ada dan kita akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami ikut aja prosesnya apa. Sepanjang itu sesuai dengan prosedur hukum, kami akan taati. Tapi jika kemudian langkah-langkah yang ditempuh itu tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka memungkinkan kami juga akan melakukan langkah-langkah lanjutan. Baik, kita akan sambil menunggu ya bagaimana kemudian nanti hasil dari sidang putusan pra peradilan terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Hermawanto, kuasa hukum dari Febri Adriansyah, dan pakar hukum pidana Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Malam.